Shalom. Masih ngantuk? Apa mulai ngantuk? Mau ngopi? Ayo. Apa kabar hari ini? Biasa. Dingin apa sumuk? Biasa luar. Ya. Hujan terus dan panas juga tadi pagi. Beberapa minggu ini kita sudah berbicara tentang berdoa dan kita terus bicara tentang berdoa supaya kita rajin berdoa. Ya, jadi kita minggu yang lalu kita belajar tentang berdoa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Ya, berdoa seperti orang munafik yang ingin dihargai. Ya, dia sudah dengan upahnya, yaitu ya dihargai sama orang. Dia ingin orang tahu bahwa dia baik. Ya, kemudian doa yang bertele-tele. Kita datang kepada Bapa dengan semua laporan tentang masalah-masalah kita, tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, dan seperti itu berdoa. Amin. Ya, masih ingat ya? Masih ingat apa sudah lupa? Masih ingat ya? Jadi nggak perlu tak ulangi lagi, nanti tak ulangi lagi, nambah lagi nanti ya. Nah, kita sekarang masuk ke doa Bapa kami. Siapa yang pernah dengar doa Bapa kami? Siapa yang pernah dengar? Hah? Siapa apa? Apa? Ya? Nah, tadinya saya pikir hari ini saya tuntaskan tentang doa Bapa kami, kemudian minggu depan tentang kuasa dan otoritas di dalam doa. Ternyata Tuhan mau saya sampaikan tentang Bapaknya dulu. Ya. Karena kalau kita Bapa kami yang di surga kemudian diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kalau kita tidak tahu dengan siapa kita ngobrol, kan aneh, ya kan? Susah, kita nanti nggak nyambung gitu loh. Ya, kita ngobrol misalkan, ya, bincang-bincang dengan orang yang dia seneng masalah olahraga, ya, tapi kita ajak dia ngomong masalah politik, nyambung nggak? Nggak nyambung, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus kenal dulu nih, Bapak kami itu siapa? Bapak kami itu siapa? Karena pengenalan kita kan Bapak itu sudah sangat rusak, ya, oleh figur Bapak yang ada di dunia ini. Ya, Bapak siapapun. Ya. Sampai Tuhan berkata seperti ini. Bapak yang jahat saja. Nah, dia bilang sampai Bapak yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Loh, kenapa kok Bapak yang jahat? Bapak yang di dunia ini adalah Bapak yang jahat, bukan Bapak yang berbuat jahat, tetapi nature-nya itu adalah jahat. Karena roh yang di dalam dia bukan roh Tuhan. Ya, itu pun tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Ya, nah hari ini kita khusus bicara tentang Bapa, ya. Karena itu, ya, Matius 6 ayat 9, ya, Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Jadi yang kemarin kita belajar tentang jangan berdoa yang seperti itu, hari ini kita belajar tentang berdoalah demikian yang disarankan oleh Yesus. Yaitu apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Nah, kita bicara tentang Bapa. Di dalam Alkitab, ya, di dalam perjanjian lama pun Bapa sudah disinggung sebanyak sekitar 13 kali. Ya. Nah, saya nggak hitung, tapi menurut sumber, ya, saya belum pernah hitung. Terus kemudian Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapa itu lebih dari 150 kali. Dan dia berbicara tentang Tuhan sebagai Bapaknya kita ini, gak cuma Bapaknya dia dari 150 itu. Ya, dia bicara tentang Bapaknya kita itu sebanyak 30 kali. Ya, jadi hal ini yang membuat marah orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Ya, karena orang menyebut Bapa, Allah yang menyebut Allah sebagai Bapa itu dianggap sebagai suatu penghujatan.
Karena mereka memahami bahwa hal itu berarti mereka setara dengan Allah. Kalau kita menganggap Allah itu Bapa, berarti kita menganggap bahwa kita ini setara dengan Allah, dan itu ditentang oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai 18, tetapi ia berkata pada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Jadi kita tahu kenapa bangsa Israel, bangsa Yahudi waktu itu membenci Yesus, karena salah satunya Yesus menganggap Allah itu Bapaknya dia, ya, menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya. Nah, namun hari ini, ya, di gereja-gereja orang sudah nyebut Bapak itu udah umum, ya. Siapa di gerejanya atau pernah ke gereja tidak pernah mendengar nama Bapak. Ya. Sekarang sudah umum, sudah semua orang kalau doa mesti Bapak kami yang di surga. Kan? Nah, tetapi tidak semua orang memahami, ya, arti yang sesungguhnya ini. Ya, pewahyuan bahwa kita diperintah untuk menyebut Allah itu Bapa kami itu mengungkapkan suatu sifat karakter seorang Bapa yang penuh kasih, ya, yang lemah lembut. Ya, kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Coba baca. Step by step kita tahu dengan siapa kita berdoa, yaitu dengan Bapa. Nah, Bapa yang seperti apa ini? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Jadi identik Allah yang kita sebut Bapa itu adalah kasih. Amin. Ya, jangan sampai keliru. Jadi kalau tidak kasih berarti bukan Allah kita atau Bapa kita. Ya. Kalau dulu kita waktu masa kecil mengalami Bapa yang sepertinya tidak mengasihi kita, ya, hari ini diperbarui. Hari ini kita ngerti bahwa kita punya Bapa. Ya, identitas Bapa kita, Allah kita adalah kasih. Amin. Ya. Nah, Paulus memperkuat hal ini dengan menggunakan istilah apa? Ya apa ya? Apa? Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, yang membuat kamu menjadi hamba, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Amin. Ya, sehingga oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi supaya selaras dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, kita berdoa Bapa kami. Karena apa? Karena di dalam roh kita ini ada roh anak yang memanggil ya Aba, ya Bapa. Amin. Ya. Ya, biar tenang dulu ya anjingnya ya, jangan diajak ngomong. Ya. Anjingnya biar tenang dulu dan diajak ngomong, ya. Biar apa mereka dengerin khotbah juga. Jadi ini kenapa kita menyebut dalam doa kita Bapa kami. Karena apa? Karena di dalam roh kita ada roh anak, dan roh itu yang membuat kita memanggil ya apa ya. Amin. Ya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengenali hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Supaya kita ini kenal tentang hubungan kita dengan Allah kita gitu. Bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang menghukum, bukan Allah yang murka, bukan Allah yang pelit, bukan Allah yang dengan syarat dan ketentuan berlaku untuk kita mendapatkan jawaban, ya. Tetapi dia mau kita mengenal, mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa kita, dengan Allah kita. Amin. Ya.
Jadi suatu hubungan yang melampaui hubungan antar manusia apapun yang pernah kita miliki di bumi. Ya. Hubungan milik seorang bapa dan anak, di mana bapa kita ini kasih dan dia begitu mengasihi kita. Amin. Sebagai apa? Sebagai miliknya, sebagai anaknya. Ya. Amin. Ya. Kenal ya dengan bapaknya ya. Seperti apa bapak kita? Makin belajar lebih dalam lagi. Nah, Lukas 11 ayat 11. Lukas 11 ayat 11 dan 12. Apa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Amin. Ini bapak, seorang bapak ya, mendefinisi Yesus tentang bapak di dunia ya. Bapak manakah di antara kamu yang punya bapak-bapak dan kamu bapak-bapak ya. Jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular. Pernah minta ikan diberi ular atau rica-rica ular? Ya, kepada anaknya itu ganti ikan ya. Atau jika ia minta telur memberikan kepadanya kalajengking. Ya, tidak ada. Ya, dikatakan jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik untuk anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga itu. Amin. Ya, kita tahu sekarang bahwa ketika Yesus menyadarkan kita hubungan kita dengan Allah kita ini, di mana kita berdoa adalah kita berhubungan dengan Bapa yang baik, Bapa yang kasih, Bapa yang tidak memberikan hal yang jahat dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau ada hal sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang jahat, yang gak baik, sakit penyakit, masalah, pergumulan hidup dan lain sebagainya, ya, itu bukan jawaban doa. Amin. Amin. Ya, karena Bapak kita nggak mungkin memberikan itu semua. Jadi ngerti sekarang, ya, karena kita berdoa kepada Bapak yang baik, Bapak yang kasih, ya. Nah, jadi kalau kita ini mau berdoa atau kita punya masalah dalam kehidupan kita berharap itu ada terjadi perbaikan, pemulihan, ya jangan kemana-mana lagi. Jangan repot-repot cari orang pinter, orang sekti, atau cari pendeta, atau cari orang yang ya kan? Cari wangsit, ya kan? Cukup cari Bapa di surga. Amin. Ya, karena hanya dengan Bapa kita mendapatkan yang baik. Nah, ya, jadi kemudian kasih, ya, dan Bapa ini nggak cuma kasih, ya kan, tapi dia juga mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Amin. Ya, kalau kita minta pada Bapa kita dulu, aku diberikan sepeda loh Pak, ya kan. Kalau Bapak kita ini mengasihi kita, dia nggak cuma oke, ya kan? Aku mengasihi kamu, maka aku kasih kamu sepeda. Nggak cuma ngomong Bapak kita ini. Amin. Tapi dia akan pergi ke toko sepeda, dia beli sepeda dan memberikannya pada kita. Amin. Ya. Jadi kasih itu nggak cuma ngomong kok, ya, nggak cuma pengumuman, ya, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Itu Bapak yang kita ajak ngobrol dalam doa kita. Ya. Jadi ketika kita diselamatkan bukan karena dia itu kasihan sama kita, enggak. Tapi karena dia itu mengasihi kita. Beda ya. Kasihan dengan mengasihi beda. Kalau kasihan, dia menggunakan perasaannya. Suatu saat perasaannya bisa jengkel, ya. Suatu saat perasaannya bisa tidak suka, nggak mengasihi. Amin. Makanya jangan main perasaan, jangan baper. Nah.
Tapi karena dia tuh mengasihi kita, karena ada perjanjian, gitu. Dia tidak hidup di dalam perasaan, tapi dia hidup dalam perjanjian dengan kita. Ya, aku akan mengasihi kamu seumur hidupmu selama-lamanya. Amin. Ya, tidak akan pernah berubah. Dia tidak mengasihi, dia tidak menciptakan, menyelamatkan kita karena kewajiban sebagai pencipta, tapi memang dia mengasihi kita. Ya, nah, Yesus mengajar doa Bapa kami ini, dia mau menunjukkan bahwa kita ini sudah diangkat anak. Amin. Amin. Ya, kita sudah diangkat anak oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Efesus 1 ayat 5. Ya, kita baca. Efesus 1 ayat 5. Silahkan dibaca, Mas Budi coba. Supaya hubungan kita dengan Bapa di surga itu baik, sehingga itu juga mempengaruhi hubungan kita dengan Bapa kita di dunia yang masih punya Bapa. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Dalam apa? Dalam kasih, ya di dalam benci, ya di dalam perasaan, ya di dalam kejengan, kemurkaan. Tapi di dalam kasih, ya, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Ya. Jadi tidak usah dipaksa-paksa, ini dia yang memberikan status kita anak ini dengan kerelaan kehendaknya. Bukan kita yang minta, bukan kita yang mohon. Kalau kita minta nggak layak kita bilang. Ya. Tetapi dia rela berkehendak memberikannya itu pada kita. Demikian juga dengan apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan. Dia rela memberikan itu semua. Amin. Ya. Nih, jadi kita kalau kita ngerti Bapak kita enak doanya. Jadi kita ini tidak berusaha untuk Bapak ini berkenan dan menginginkan kita ada di dekatnya, ya. Tetapi kita ini diinginkan oleh Bapak, diterima oleh Bapak kita. Amin. Kabar baik ya? Kabar baik ya. Ya. Jadi kita tidak susah-susah, tidak berusaha mati-matian untuk berkenan di hadapan Bapak. Tapi setelah kita diterima, ya, hidup kita selaras, ya, dengan status kita sebagai anak Allah. Amin. Ya. Nah, kemudian Bapak kita ini juga akan memberikan kita kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil bisa kerjakan, bahkan melakukan pekerjaan yang tidak ingin kita lakukan. Nah, tetapi Dia mau kita menjadi terang bagi dunia. Amin. Ya, ini yang tadi pagi aku share ya untuk khotbah hari ini. Ya, kita lihat Matius 25 ayat 34 sampai 40, agak panjang. Ayo kita baca. 34 sampai 40. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Ayo, silakan mau baca siapa? Nah, Rere baca. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Matius 34. Matius 25. Matius 125 ayat Matius 25 ayat 34 sampai 40. 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar
dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Amin. Ya, Yesus ya menggambar seorang raja ini menerima pelayanan kita. Ya, menerima pelayanan kita. Dia berkata, waktu aku lapar, kamu berikan aku makan. Waktu aku haus, kamu berikan aku minum. Waktu aku telanjang, engkau berikan aku pakaian. Waktu aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, perbuatan-perbuatan ini kita bisa lakukan. Amin. Ya. Karena apa? Karena kita diberikan kesanggupan untuk melakukannya. Tapi lihat ini, ya, ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kepada saudara yang paling apa? Paling baik atau paling apa? Di sini katakan paling hina, ya, paling tidak layak menerima perbuatan-perbuatan baik itu. Nah, di sekitar kita, dalam hidup kita saat ini, siapa yang kita anggap orang yang paling tidak layak untuk kita perlakukan dengan baik? Halo. Ya, di sini dikatakan, ya, kita memperlakukan hal-hal baik ini, melakukannya untuk Tuhan, ya. Tetapi ternyata ketika kita melakukan untuk orang yang paling hina itu adalah kita lakukan untuk raja. Oke ya. Siapa yang hari ini punya orang yang paling kita tidak suka, paling kita jaga supaya kita tidak ketemu? Ya. Siapa yang hari ini kita punya apa ya? Punya musuh tapi bukan musuh dalam selimut ya. Kita punya orang yang menjadi duri dalam daging kita mungkin, ya kan? Sehingga kalau mau ketemu rasanya kayaknya, apalagi ngasih makan, apalagi menyediakan minum, kopinya mungkin kopi yang terbaik mungkin, ya. Apalagi nyediain gorengan, ya. Ya. Nah, apalagi dia sakit ya, sakit nggak mati ya. Nah, itu yang dibuat Tuhan untuk kita sehingga kita mampu melakukan itu semua. Kalau kita tidak punya Bapa seperti Bapa kita ini, ketika kita berdoa, ya, kita tidak sanggup melakukan itu semua. Amin. Amin. Ya. Karena apa? Bapa kita ini sudah terlebih dahulu melayani kita, sudah lebih dulu mengangkat kita, menyelamatkan kita di saat kita sedang tidak baik-baik saja, di saat kita ini masih jahat, di saat kita ini masih berdosa, di saat kita masih di dalam kutuk. Amin. Ya, dia sudah naik ke atas kayu salib, dia sudah dikorbankan, dia sudah mati disalibkan. Amin. Ya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, tapi dikatakan di saat kita ini hina, tidak layak menerima kebaikan-kebaikan kita. Amin. Ya. Nah, Tuhan mau kita ini mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa supaya kita berdampak di dalam hidup kita, ya, sehingga apa? Kehidupan Bapa surgawi itu termanifestasi di dalam kehidupan kita juga. Amin. Ya. Nah, kita baca dalam Markus 14 ayat 36 ayat terakhir. Markus 14 ayat 36.
Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Amin. Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang apa? Mustahil. Jadi kalau kita berdoa dan kayaknya berdoa kita ini mustahil, kayaknya tidak mungkin Tuhan bisa kabulkan, ya lihat ayat ini. Ya, tidak ada yang mustahil bagimu. Artinya apa? Semua doa kita ini bisa dijawab, bisa dikabulkan. Amin. 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 Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi gini, ketika Yesus mengajarkan hubungan antara kita dengan Bapa kita, ya, bahkan ketika kita tidak menginginkan itu terjadi dalam hidup kita, tapi itu baik untuk hidup kita, ya, itu bisa terjadi. Amin. Karena kita tahu, kita mengenal Bapa kita. Contohnya, aku pernah cerita tentang 2 orang anak, ya, yang diminta oleh orang tuanya untuk pergi ke ladang. Yang satu berkata, ayo ke ladang, kamu tak diutus ke ladang. Dia jawab, oke, aku berangkat. Tetapi dia tidak pernah berangkat. Tapi anak kedua berkata, ya, aku tidak mau. Tapi akhirnya karena dia tahu siapa yang menyuruh, yang punya hubungan, ya, sebagai anak dan orang tua, akhirnya dia berangkat juga. Dan dikatakan di Alkitab yang kedua ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Yesus pun juga, Tuhan, seandainya mungkin gak ada yang mustahil bagimu, Tuhan, Engkau ambil cawan ini daripadaku. Ya. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang Engkau kehendaki itu yang terjadi dalam hidupku. Amin. Amin. Ya. Jadi Tuhan memampukan kita untuk kita itu menerima jawaban-jawaban doa walaupun kita tidak suka. Tapi itu memperbaiki, itu yang akan membuat hidup kita lebih baik. Amin. Karena Bapa kita itu mengetahui apa yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Amin. Apa baik? Baik. Haleluya. Puji Tuhan.